Udah siap? Yuk, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini alhamdulillah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun hari ini malam ini sebenarnya aku lagi kurang enak badan, jadi mohon maaf nanti kalau misalnya mungkin kurang ini ya, nggak maksimal. Ya, Kak. Salam tak lupa kita sanjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarga, para kerabat, juga para pengikutnya, dan semoga kita semua yang insya Allah malam hari ini hadir gitu ya untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, diistiqomahkan hingga akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Halo Mariam. Ini aku manggilnya teman-teman aja lah ya. Iya. Oke, nah malam hari ini alhamdulillah walaupun masih sedikit kurang fit, insya Allah bisa nemenin teman-teman semua untuk sharing muslimah, judulnya ini ya, tantangan akhir zaman ya. Nah, boleh dibantu share screen slide aku yang udah aku titip ke panitia. Udah titip jam berapa ya? Jam 7:30 kalau nggak salah. Nah, ngomongin tantangan muslimah akhir zaman nih sebenarnya inilah ya, seru gitu karena banyak banget sebenarnya tantangannya, tapi aku cuman akan share beberapa aja karena nggak cukup kalau aku harus share semua. Jadi nanti kita akan ngobrol soal Ghazal Fikri, terus juga sedikit banget bahas tentang feminisme, karena kalau misalnya feminisme itu nggak cukup kalau misalnya cuma satu slide, 2 slide gitu. Kalau misalnya mau tahu sampai akar-akarnya itu emang harus ada ikut kelasnya sendiri gitu. Nanti aku info juga kalau misalnya bisa ikut kelasnya kemana. Udah bisa share screen? Panitia tadi aku udah titip slide ke panitia. Baik, sebentar ya, Kak. Lagi di download dulu. Boleh. Ini ada campur ya laki-laki dan perempuan ya, Mariam? Iya, betul, Kak. Acaranya umum. Oh, acaranya umum. Aku kira tadinya Muslim only karena judulnya Iya. Tapi acaranya umum aja. tantangan muslimah akhir. Ya, kebetulan Kakak lagi nggak sehat ya. Semoga cepat sembuh ya. Amin, amin. Kurang sehat sedikit. Ya, sebentar ya, Kak. Lagi di Boleh, download Bang. dulu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya bahas tentang, tadi kan aku udah sempat cerita ya, tantangan muslimah akhir zaman. Jadi kalau misalnya ngomongin ini sebenarnya PR muslimah tuh banyak banget gitu. Jadi nggak cuman soal dia ibadah ke Allah aja, terus juga hubungan dia ke manusia, tapi juga kayak banyak banget harusnya kayak ilmu-ilmu yang harus dia pelajari gitu biar nggak kena fitnah, apalagi di zaman sekarang yang penuh fitnah. Nah, aku masih nunggu slide dari adik-adik Korda. Nah, ini mungkin kalau misalnya teman-teman sering ini ya, sering lihat Instagram aku, itu aku udah sering, sebenarnya udah sering mantik sih sebenarnya di media sosial gitu ya. Nah, ada di, kita langsung ya, Bismillahirrahmanirrahim ke slide yang pertama. Nah, ini ada, sebentar, aku kondisiin laptop aku dulu. Nah, ini ada di slide pertama ya. Jadi di situ ada hadis, karena ini berhubungan dengan muslimah akhir zaman, jadi aku sedikit sharing dalilnya. Ini ada dari hadis riwayat Bukhari ya, kalau nggak salah. Hadis riwayat Bukhari
Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu, terus tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinaan, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki, sehingga perbandingan untuk 50 orang wanita yang mengurusnya hanya 1 orang laki-laki. Tapi ini yang di kalimat terakhir ini buat laki-laki yang nggak paham soal agama ya. Nah, yang pertama dulu, tanda-tanda kiamat yang pertama sebenarnya sejak Rasul diutus ke muka bumi itu udah merupakan tanda-tanda kiamat. Nanti jangan di slide yang tadi dulu, di yang dalil. Nah, ya ini dulu. Kita bakal lama ngomong ini. Jadi sebenarnya ketika Rasul turun, diutus sama Allah gitu ya untuk jadi Rasul, diangkat sama Allah untuk jadi Rasul, itu tuh udah sebuah tanda gitu bahwa kiamat sebenarnya sudah dekat gitu. Bahkan ada sebuah riwayat yang ini ya berbunyi, kata Rasul, aku dengan kiamat itu bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah gitu. Jadi saking dekatnya. Tapi kan wallahu alam ya dekatnya kuasanya Allah gitu ya, waktunya Allah, satuan waktunya Allah dengan kita pasti beda gitu. Jadi sebenarnya memang tanda-tanda kiamat itu sudah ada gitu bahkan sejak Rasul turun gitu. Nah, ini aku mau bahas sedikit. Jadi yang pertama itu kan ini ya, tanda yang pertama diangkatnya ilmu. Nah, ini tuh udah terjadi ya. Bahkan dalam sepekan ini tuh subhanallah gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 ulama kita tuh sudah berpulang. Yang pertama pimpinan Gontor, yang kedua ada ulama dari Damaskus. Jadi subhanallah gitu. Jadi Allah tuh ngangkat ilmu dari bumi, dari dunia ini tuh dengan yang pertama mengangkat gitu ya, memanggil atau ulama meninggal gitu. Jadi dengan cara itu ilmu diangkat oleh Allah melalui mewafatkan para ulama. Terus yang kedua, ya walaupun ulama-ulama itu pasti menulis buku, tapi pasti beda ketika kita membaca buku aja atau ketika kita membaca buku terus kita mendatangi majelis ilmu yang beliau ampuh gitu ya. Jadi pasti beda banget rasanya dan pasti kita kehilangan. Kenapa? Karena udah berkurang nih, pasti sedikit demi sedikit tuh tambah lama tambah berkurang ulama-ulama yang dipanggil Allah, ulama-ulama telah menghadap Allah. Jadi pasti ketika kita bertanya tentang suatu hal yang kita nggak ngerti, kita udah lama-lama tuh referensinya atau rekomendasinya berkurang kan, karena Allah mewafatkan atau mengangkat para ulama. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama ini ya, mengangkat para ulama atau mewafatkan para ulama. Terus yang kedua, ada ulama-ulama yang terfitnah gitu. Jadi ketika terfitnah kan dia berarti ini ya, perkataannya udah nggak didengar lagi oleh masyarakat. Kalau misalnya teman-teman ingat ada 2000, aku lupa ya, 2000 berapa sih, aksi bela Islam 2016 ya, sampai sekarang ulama besar kita belum balik lagi ke sini gitu. Jadi difitnah segala macam, terus akhirnya sulit gitu ya untuk langsung memberi, kalau misalnya ada apa-apa gitu pasti sulit karena jaraknya jauh, walaupun ada internet segala macam, tapi tetap beda kan ketika kita mendatangi langsung guru kita dengan harus melalui via online. Nah, terus yang kedua, tersebarnya kebodohannya. Ini otomatis ya, jadi ketika ulama diangkat, diwafatkan oleh Allah, terus ada juga ulama yang difitnah, maka dari itu kebodohan ini muncul gitu, dan ini terjadi otomatis gitu karena ilmunya diangkat, banyak orang-orang yang akhirnya muncul gitu ya, merasa dirinya ini direkam ke ini nggak sih, ke media online nggak, karena ntar aku diciduk kena UU ITE. Jadi bermunculan gitu ya para pemimpin yang dia tuh sebenarnya ya mimpin, tapi mimpin bukan berdasarkan ilmunya dia gitu. Jadi banyak kebodohan yang dia pertontonkan gitu. Jadi belum lagi sekarang banyak banget ya influencer gitu ya, selebgram segala macam yang tiba-tiba mungkin hijrah gitu ya, walau alam, tapi sudah berani gitu ya, maksudnya mengajar agama dan segala macam, walaupun kapasitas ilmunya belum memadai atau bahkan tidak memadai gitu. Jadi akan muncul mubalik yang ahli retorika gitu ya, tapi
berdasarkan bukan karena dia berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi berpedomannya pada Al-Google gitu ya, sebagai sumber keilmuannya. Jadi nauzubillah min dzalik. Jadi di kondisi seperti itu nanti orang-orang tuh yang tadinya udah bodoh ya, karena udah sulit untuk tempat bertanya dan segala macam, akhirnya ini copot. Ini boleh slide-nya, boleh dilanjut. Nah, udah enggak, jangan yang tadi lagi. Oke. Jadi umat tuh semakin tersesat ya. Jadi umat berada dalam kebimbangan. Nah, terus yang ketiga diminumnya homer. Nah, ini sebenarnya kan minuman keras ini atau homer jadi induk ya, induk dari segala perbuatan tercela kalau kata Utsman bin Affan. Jadi dalam sebuah kisah, Utsman bin Affan waktu itu pernah dikunci pernah udah disuruh. di suatu mimbar gitu ya, pernah berdiri di suatu mimbar, terus beliau bercerita bahwa pada saat itu ada seorang ahli ibadah yang jadi si Utsman radhiyallahu anhu ini berdiri gitu ya, menyampaikan khutbah bercerita tentang seorang ahli ibadah yang pada saat itu dijebak oleh seorang perempuan. Nah, perempuan ini memang punya niat jahat gitu ya, jadi dikuncilah akhirnya di dalam rumah beserta perempuan itu mengunci pemuda ahli ibadah ini di dalam rumah, cuman bersama dia, jadi perempuan terus laki-laki ahli ibadah ini sama seorang anak bayi gitu. Terus si perempuannya ini mengancam gitu, kamu pilih yang mana gitu, pilih menzinahi saya yang pertama atau pilih membunuh anak bayi ini yang tidak berdosa, terus apakah engkau mau minum khamar gitu. Jadi akhirnya laki-laki ini tadinya nggak mau milih sama sekali kan, tapi wanita ini memaksa terus mengancam bahwa dia akan berteriak segala macam lah ya, tipu daya wanita gitu. Terus akhirnya laki-laki ini memilih untuk mengambil minuman keras yang dia rasa oh ya udah nggak apa-apa, kita cuma minum gitu, padahal ini biang keladi dari semua masalahnya gitu. Jadi akhirnya dia minum arak, dia mabuk, terus akhirnya dia menzinahi wanita tersebut, terus akhirnya juga dia membunuh bayi yang tidak berdosa. Jadi nauzubillah min dzalik ya. Jadi karena satu perbuatan ini, minum khamar ini gitu ya, yang tadi juga dibilang sebagai induk dari segala perbuatan tercela, akhirnya laki-laki ini melakukan semua perbuatan yang terlarang. Nah, yang berikutnya ini ada nyatanya perzinaan. Nah, ini tanda-tanda berikutnya ya. Jadi sekarang ini begitu banyak zina yang dilakukan secara terang-terangan gitu. Jadi jangan kita anggap zina itu cuman berhubungan badan ya, atau berhubungan seksual yang bukan suami istri. Kalau misalnya suami istri ya bukan zina karena berada dalam kondisi yang halal gitu, diakui oleh agama, terus juga diakui oleh negara gitu ya. Nah, tapi ada orang-orang yang berzina tapi dia nggak sadar dia berzina ya. Orang-orang yang pacaran itu kan zina ya, matanya zina, terus megang lawan jenisnya tanpa ada ikatan halal, terus juga belum lagi ngebayangin terbayang-bayang wajahnya segala macam gitu ya. Jadi nyata-nyata berzina gitu ya tapi nggak sadar. Terus belum lagi banyak loh sekarang bahkan di media sosial seperti Instagram, aku ada beberapa kali nemuin gitu ya, di TikTok, aplikasi lain lah yang mungkin aku nggak tahu, aku cuma tahu TikTok sama Instagram, tapi sebenarnya aku juga nggak punya TikTok, jadi muncul aja gitu, maksudnya muncul di feed, di explore Instagram gitu ya, laki-laki setelah berhubungan badan dengan laki-laki juga gitu ya, dia pamer gitu di apartemennya, selfie, video gitu ya, ngambil, makasih ya udah berhubungan badan malam ini, terus maaf ya buat istri yang ditinggal di rumah gitu ya, kalau saya semalam berkencan dengan suami kamu melakukan hubungan seksual gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi nyata perzinahan ini juga bukan cuman antara perempuan dengan laki-laki yang belum halal, tetapi juga antara laki-laki bahkan perempuan dengan perempuan ya. Jadi terang-terangan, terus juga dilakuinnya juga udah nggak malu-malu lagi ya. Karena banyak sekarang hotel yang ya udah nerima pasangan gitu ya tanpa harus mengetahui ini tuh sah sebagai suami istri atau enggak gitu. Jadi yang keempat itu, terus yang kelima ini aku sebenarnya belum baca lebih lanjut, jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, di slide berikutnya ini sebelum kita masuk ngomongin tentang Ghazal Fikr, jadi kan sebenarnya
umat Islam itu udah diserang dari zaman dulu kala ya. Jadi dari perebutan kekuasaan gitu ya, perluasan kekuasaan gitu ya, itu kan dengan cara perang. Tapi kita tahu kan ya, perangnya umat Islam itu pasti beda sama perangnya. Sebentar aku izin. Oke, maaf ya, kucing aku masuk. Nah, jadi perluasan kekuasaan atau perangan pasti beda antara umat Islam dengan kafir gitu. Jadi kalau Islam perangnya juga dia punya adab gitu. Jadi yang wanita nggak diserang, segala macam, anak-anak nggak diserang gitu ya, nggak dijadikan tahanan dan segala macam gitu. Bahkan ketika menang aja semua tahanan diperlakukan dengan baik-baik gitu. Nah, kaum munafik gitu ya, atau kaum-kaum yang benci sama Islam udah tahu gitu kalau misalnya perang sama umat Islam atau Muslim menggunakan perang fisik, pasti mereka nggak akan menang. Jadinya mereka menggunakan ya ini, mereka tahu gitu. Kalau nggak salah waktu itu Raja Louis atau ya yang memunculkan ide ini gitu, kalau misalnya umat Islam tuh nggak bakal um, kalah kalau misalnya kita serang dengan fisik, karena mereka udah paham, udah punya trik-trik gitu ya, dan ya itu nggak akan menang gitu. Jadi mereka udah tahu. Tapi kalau misalnya kita serang dengan cara kita serang pemikirannya, ideologinya gitu ya, ini tuh kita punya potensi gitu ya untuk menang. Nah, Ghazal Fikir ini di bentar, aku nggak kelihatan nih di slide-nya. Boleh diperbesar nggak? Apa ini udah paling besar ya? Sebentar. Nah, ini secara bahasa ya aku jelasin dulu. Kalau teman-teman sering dengerin Ustadz Akmal, Ustadz Akmal sering banget bahas tentang ini ya, tentang Ghazal Fikir dan segala macam, liberalisme gitu ya, dan teman-temannya sekularisme. Nah, jadi Ghazal Fikri ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama ghazah dan fikar. Ghazah ini artinya serangan, serbuan atau invasi, sedangkan fikar ini kan berarti pemikiran ya. Jadi kalau misalnya diartikan secara bahasa, Ghazal Fikri ini diartikan sebagai invasi pemikiran atau perang pemikiran. Nah, kalau misalnya dari yang aku simpulin dari beberapa ustadz-ustadz yang sering aku ikutin kajiannya, jadi GF ini atau Ghazal Fikri ini adalah serangan pemikiran gitu. Jadi ya baik ide, budaya, terus juga melalui propaganda yang dilancarkan oleh suatu bangsa atau peradaban kepada bangsa atau peradaban yang mereka tuju gitu ya. Sampai akhirnya si bangsa yang dijajah ini nggak sadar, terus akhirnya mengalami kekalahan, terus juga akhirnya bisa dikuasai oleh untuk kepentingan mereka. Jadi kalau kata Ustadz Kamal, ya yang kalah ini sebenarnya, yang kalah dalam pertempuran ini ya jadi budak gitu, jadi budak pemikiran dari mereka gitu. Nah, di slide berikutnya ada ini ya, ada sebuah surat di surat Al-Baqarah ayat 217, dan orang-orang musyrik senantiasa berada dalam kezaliman mereka. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu, wahai orang-orang mukmin, sampai mereka berhasil mengeluarkan kalian dari agama yang benar menuju ke agama mereka yang batil, sekiranya mereka bisa melakukannya. Dan barang siapa di antara kalian yang meninggalkan agamanya atau murtad dan mati dalam kekafiran kepada Allah, maka amal solehnya menjadi tidak sia-sia, dan kelak di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka dan menetap di sana untuk selama-lamanya. Jadi kaum munafik ini atau kaum kafir nggak akan selesai gitu ya, nggak akan berhenti sampai kita tuh mengikutin mereka gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi yang ada di sekitar kita ini, tontonan, tayangan, bacaan, itu tuh mengarah ke sana semua gitu. Nah, next slide berikutnya. Nah, GF itu menyerang melalui 3F dan 5S. Jadi aku nggak sebutin, aku nggak, kayaknya kalau nggak salah nggak nulis di sini tentang 5S, tapi aku sebutin 3F. Nah, F yang pertama ini food, terus F yang kedua adalah fashion, F yang ketiga adalah fun. Nah, orang-orang zaman sekarang, kita semua nih, muslimah gitu ya, apalagi yang nggak punya, jarang ngaji, terus jarang ngaji ini bukan cuma ngaji ya baca Al-Quran ya, tapi mengkaji gitu. Jadi yang jarang ikut kajian, suka kecelek sama tiga hal ini, sama dan nanti 5S yang insya Allah aku sebutin juga.
Nah, food yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah food gitu. Jadi kita nggak sadar nih kita lagi diserang melalui makanan gitu. Jadi, loh kok bisa Kak gitu diserang lewat makanan? Gimana caranya gitu? Itu kan cuma makanan, gimana bisa kita diserang sama makanan? Nah, teman-teman atau adik-adik gitu ya, atau kakak-kakak atau bapak atau ibu-ibu yang ada di sini yang ngikutin pada malam hari ini. Jadi yang pertama kita tuh suka nggak sadar ya kita beli makanan di sebuah fast food, terus kita nggak tahu kalau misalnya fast food itu menyumbang dana gitu ya, atau menyumbangkan keuntungannya untuk Israel. Jadi kan kita tahu ya Israel ini menjajah Palestina ya, masa sih kita nggak tahu? Itu nggak mungkin. Jadi kalau kita tahu Israel ini menjajah Palestina, terus kita sering gitu ya, sebenarnya kalau konsumsi sekali dua kali mungkin, apalagi kalau misalnya terpaksa gitu ya, misal di bandara terus udah keburu lapar terus ya ternyata cuma ada fast food ini gitu ya, ya mau nggak mau kita makan gitu ya, tapi dengan bukan dengan keikhlasan atau pengen beli karena ya pengen beli gitu, tapi karena emang suatu kebutuhan gitu ya, mungkin itu masih wajar lah ya, masih bisa diterima. Tapi ada orang-orang yang emang doyan makan ini gitu ya, tapi dia nggak tahu sebenarnya keuntungan perusahaan ini tuh dialihinnya kemana sih, perusahaan ini tuh untungnya buat dikemanain sih, untuk dipakai buat apa sih gitu. Jadi apa ya, segitunya aja kita nggak tahu gitu. Jadi harusnya kalau misalnya kita memang muslim yang baik gitu ya, pertama kita pasti berpihak kepada umat muslim juga dong. Jadi kalau menurut aku, dan sebenarnya dari beberapa yang aku sering dengarkan gitu ya, jadi kita tuh sebagai muslim harusnya pro muslim dulu gitu. Jadi jangan pilih kalau misalnya ada gitu ya di antara misal produk pro muslim dengan satunya lagi produk pro ya non muslim gitu ya, harusnya kita pilih yang pro muslim dulu. Nah, apalagi kalau misalnya udah mau nggak pro muslim, udah misal gini, makanan sama-sama halal gitu ya, yang satu pro muslim, satu nggak pro muslim, masa kita harus milih yang nggak pro muslim gitu? Mungkin apa karena itu cuman kita mentingin merek segala macam, atau mentingin lifestyle gaya hidup karena teman-teman kita semuanya pada makan itu, terus akhirnya kita keikutan. Nah, itu nanti kita bahas juga tentang style. Nah, ini di food ini banyak orang yang nggak sadar kalau misalnya keuntungan yang didapatkan itu tuh buat membunuh saudara-saudara kita di Palestina gitu. Jadi seakan-akan kita tuh meminum darah saudara kita sendiri gitu ya, nauzubillah min dzalik. Jadi banyak banget muslim yang masih belum paham gitu ya, masih makan fast food. Aku nggak perlu sebutin, teman-teman cari aja sendiri gitu ya, yang tiga huruf gitu ya, terus minuman yang ada gambar perempuannya gitu segala macam, yang dukung LGBT segala macam gitu ya. Jadi kalau bisa ya ini dijauhin gitu, karena sebenarnya kan kita juga udah disuruh ya, diperintahin sama Allah berfirman, aku lupa surat Al-Baqarah, bahwa kita harusnya makan yang halal dan thayyib gitu. Ya kalau misalnya fast food, ya kita pikir aja gitu, apakah itu thayyib? Ya mungkin memang halal gitu, punya sertifikat halal segala macam, tapi apakah kalau misalnya kita makan secara rutin itu thayyib ya buat badan kita? Enggak kan? Jadi kalau misalnya kita sebagai muslim yang baik, ya turut gitu, tunduk sama perintah Allah, tunduk sama firman Allah gitu. Jadi kalau misalnya disuruh makan halal dan thayyib, yang kita makan ya bukan cuma halal aja, tapi juga thayyib gitu ya. Thayyib berarti ketika kita makan, ya itu memberikan manfaat untuk tubuh kita gitu ya, bukan junk food atau fast food. Nah, yang kedua ini fashion. Nah, fashion ini sebenarnya kalau laki-laki cenderung aman lah ya, dibanding perempuan. Kalau perempuan kan suka maunya banyak ya, sukanya matching baju, terus ikut tren terbaru dan segala macam. Bahkan fungsi jilbab aja sekarang bergeser gitu ya. Jadi yang tadinya menutup aurat, tapi juga sekarang ada fungsi lain gitu. Jadi sebagai tren dan segala macam. Jadi tanpa sadar muslimah ini dijadikan komoditi gitu ya, untuk pasar. Sebenarnya ada plus minusnya sih. Jadi sekarang muslimah banyak ya, muslimah banyak, terus banyak yang menggunakan jilbab gitu ya, bahkan banyak juga yang menggunakan pakaian syar'i, tapi lagi-lagi diserang tanpa sadar gitu oleh para produsen gitu. Jadi ketika kita muslimah gitu ya, kita memutuskan untuk berjilbab, sebenarnya kita nggak perlu, yang kita perlu perbanyak ketika kita berhijrah itu bukan model bajunya,
tapi ilmu-ilmu gitu. Jadi kita upgrade ilmu, sering datang kajian, nambahin buku setiap pekan, ada target berapa buku yang harus kita baca, bukan oh model si brand ini ngeluarin model baju ini loh, pekan depan ngeluarin baju yang ini. Nah ini aja kita udah diserang gitu. Jadi nggak cuman orang-orang yang pakaian yang belum syar'i ya, jadi orang-orang yang pakai jilbab tapi jilbabnya masih gaul, istilahnya gitu ya, jilbabnya masih gaul, lekuk tubuhnya masih kelihatan, bahkan pakai celana juga ketat gitu. Jadi subhanallah gitu, kelihatan lekuk kakinya, kelihatan lekuk dadanya, bahkan lehernya juga masih kelihatan gitu. Jadi nggak cuman mereka aja gitu yang kena, tapi juga para muslimah yang berjilbab syar'i juga kena gitu. Jadi nggak sadar nih, konsumerisme ya disebutnya. Jadi menjadi konsumen berulang-ulang melakukan repurchase gitu ya, tapi itu tuh bukan karena suatu kebutuhan tapi suatu keinginan gitu. Jadi nah ini PR buat kita para muslimah gitu ya. Coba sekarang nanti gitu ya, pas mau tidur ingat-ingat berapa banyak baju kita yang apalagi pas pandemi ini nggak jadi jarang kepake gitu. Jadi kalau misalnya masih bagus ya baiknya, kalau misalnya ada teman yang mau ya itu dihibahkan aja kepada temannya, atau kalau bisa beliin baru buat temannya. Nah terus yang ketiga ini fun ini kan sebenarnya remaja pada saat ini tuh ini ya nggak suka diatur gitu ya, sukanya bebas gitu ya, kalau dikasih tahu orang tuanya banyak yang nggak nurut gitu ya, karena mungkin ada pengaruh eksternal, mungkin itu dari teman sekolah atau teman lingkungan rumah dan segala macam. Jadi banyak remaja-remaja sekarang yang lebih suka datang ke mall dibanding datang ke masjid, lebih suka refreshing gitu ya, ke tempat-tempat, ke sesuatu. Sebenarnya kalau refreshing ke tempat sesuatu asalkan itu tafakur, tujuannya untuk mengagumi ciptaan Allah yang kenapa-napa. Tapi kan sekarang banyak ya remaja-remaja yang datang ke diskotik, ke pub, ke klub, segala macam gitu ya, untuk mencari kesenangan, nonton bioskop, ngajak pacarnya dan segala macam. Jadi tanpa sadar kita tuh udah dijajah oleh kesenangan ini, fun tadi, kesenangan sesaat. Next. Oh belum deh, ya udah nggak apa-apa. Nah tadi sebelum aku berlanjut ke feminisme, aku mau jelasin, tadi kan aku sebutin ada 3F dan 5S ya. Jadi 5S ini apa sih? 5S ini ada sex, sport, song, study, sama style. Jadi aku bahas dulu yang pertama, seks. Nah seks ini kan di zaman yang serba mudah gitu ya, kecepatan teknologi gitu ya, terus segala macam, pokoknya mudah untuk diakses gitu. Apalagi zaman dulu aja 10 tahun, kalau misalnya kita mau ini ya, mungkin ada bapak-bapak di sini atau ibu-ibu yang menyimak zaman dulu VCD, DVD gitu ya. Ini tuh anak remaja berseragam sekolah aja dengan mudah gitu ya, beli VCD porno, DVD porno, apalagi di zaman sekarang yang YouTube gitu ya bisa diakses oleh umur 17 tahun, tontonan YouTube yang menampilkan adegan hubungan seksual antara suami istri itu bisa diakses oleh anak-anak umur segitu ya. Bahkan kalau misalnya dia nggak netapin range umur, itu bisa diakses oleh semua usia. Jadi udah nggak pakai sembunyi-sembunyi lagi sekarang untuk mengakses semua tontonan yang bahkan kalau misalnya dari ilmu psikologi ya, ketika seseorang terpapar gitu ya menonton video porno dan segala macam, kan otaknya ini ya, ada bagian di otaknya yang rusak ya. Ini penelitian kalau nggak salah, tadi teman-teman bisa cari sendiri. Jadi mudah banget gitu buat remaja-remaja sekarang untuk mencari tontonan atau tayangan, bahkan atau bacaan gitu ya. Sekarang bacaan masuk ke tontonan di TV aja. Di TV kemarin ada kalau nggak salah ada satu sinetron, aku sempat share juga kalau nggak salah, atau Indonesia Tantajil, teman-teman bisa lihat di Indonesia Tantajil ada sebuah sinetron, aku lupa SCTV atau RCTI gitu ya, yang menayangkan itu tuh lagi tindihan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi itu sinetron gitu ya, ditonton oleh banyak orang, jutaan penduduk Indonesia gitu ya, dengan mudahnya gitu ya mereka merusak generasi penerus kita gitu ya dengan tontonan-tontonan yang tidak berfaedah gitu. Jadi kalau misalnya aku pribadi, aku prefer alhamdulillah di kamar aku nggak ada TV satu di
rumah. Nah itu juga cuman ditonton oleh ponakan aku kalau misalnya ya paling nonton kartun atau nonton berita atau nonton buat kepentingan sekolah aja gitu. Jadi seks ini mudah banget, bahkan mereka nggak cuma masuk ke nggak nyerang kita ya dari tontonan aja, nggak nyerang kita dari buku. Di manga-manga Jepang kan itu banyak banget ya cerita-cerita seperti itu ya, bahkan diselipin dengan nggak cuman kisah tentang laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, banyak dimasukin di sana unsur-unsur LGBT. Terus juga mereka ini nyerang ke pendidikan gitu. Jadi aku sebenarnya ada videonya, tapi nanti kalau sempat aku puterin, kalau misalnya nggak sempat nggak aku puterin ya. Jadi tentang sex education yang sebenarnya di Barat sendiri pun ditentang gitu ya, karena di sex education CSE ini comprehensive sexuality education kalau nggak salah, ini tuh menjelaskan tentang jadi anak kecil di sana di Barat diajarin tentang bagaimana caranya SD ya kalau nggak salah, dari TK udah dipapar gitu ya tentang gimana caranya masturbasi, gimana caranya anal seks, gimana caranya oral seks, nauzubillah gitu. Jadi anak-anak usia dini diajarin buat soal itu. Nah itu buat apa gitu kita ngajarin anak-anak kecil soal itu. Dan sebenarnya ini tuh CSE ini di luar sana juga di Barat gitu ya, ini tuh ditentang oleh praktisi pendidikan dan ini ya kaum konservatif yang masih memegang teguh ajaran agamanya gitu. Jadi nauzubillah ini udah sampai juga di Indonesia. Aku beberapa kali share gitu, teman-teman bisa cek nanti di highlight Instagram aku, judulnya CSE udah masuk ke buku bahan ajar di sekolah kita gitu ya. Aku nggak sebutin. Nah ini pasti bukan sebenarnya bukan pendidik yang salah, tapi ada memang ada oknum-oknum gitu yang memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan wewenangnya atau segala macam gitu ya untuk memasukkan kurikulum ini ke sekolah gitu. Nah yang kedua tadi ya S yang pertama seks ya, yang kedua sport. Nah di sport ini kalau misalnya kita lihat aja, bukan cuman ini sih sebenarnya, bukan cuman atlet atau pemain gitu yang dilalaikan oleh olahraga gitu, tapi juga penonton. Jadi kalau misalnya lihat aja setiap pertandingan Piala Dunia atau yang lainnya gitu ya, coba deh cek biasanya tayangannya kapan. Kalau di Indonesia pasti dini hari kan. Kalau misalnya Rasul kita padahal nyontohin kita buat bangun pada malam hari untuk yang mulai lah, tapi kita bangun tidur bukan ngambil wudhu gitu ya, cuci tangan, ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, 4 rakaat atau segala macam seterusnya gitu ya, tapi kita bangun untuk nonton Piala Dunia terus akhirnya ketiduran, sholat subuhnya kesiangan gitu. Jadi melalaikan dari kewajiban kita sebagai hamba Allah gitu ya, sebagai orang yang mengaku Islam, sebagai orang yang mengaku Muslim gitu ya. Apalagi biasanya kalau Piala Dunia nggak cuma 1 hari 2 hari kan ya, bisa 10 hari, 20 hari gitu, bahkan sampai sebulan. Jadi kebayang tuh sholat subuhnya ketinggalan selama sebulan. Nauzubillah. Jadi sampai lalai dan melalaikan. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa menjamin ketika kita fans gitu ya terhadap olahraga tentu itu nggak membuat kita melalaikan kewajiban kita, yang nggak masalah gitu. Tapi nyatanya sekarang banyak orang yang melalaikan karena itu. Terus yang ketiga song atau lagu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di sini, kayaknya sih nggak ada di sini insya Allah yang sering dengerin lagu gitu ya, apalagi musik-musik percintaan gitu ya, lirik-liriknya tuh menggelorakan gitu ya. Ada kan ya lagu-lagu yang aduh aku nggak tega gitu ya untuk cerita, maksudnya untuk ngasih tahu liriknya gitu, nanti malah teman-teman jadi terbayang-bayang gitu lirik lagunya, yang bahkan ya itu ngerusak akhlak sama moral melalui lirik-lirik yang ada pada lagu gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat lagu-lagu, nggak cuma lagu-lagu ini aja ya, kalau misalnya lagu-lagu dari luar negeri ada banyak kan yang beberapa yang memang dia punya pesan khusus, tapi kita nggak sadar aja punya pesan khusus tentang Freemason lah dan segala macam, tapi kita nggak sadar aja gitu. Dan nggak cuma lagu-lagu pop, tapi lagu-lagu kayak misal maaf ya, aku sebut genre kayak dangdut gitu, dimana misalnya kalau misalnya ada sebuah hajatan gitu ya, atau pesta perkawinan, pernikahan, datengin biduan,
wanita gitu ya. Terus yang nggak cuma nyanyi kan dia, tapi goyang-goyang, terus disawer oleh orang-orang yang ikut di pertunjukannya dan segala macam, nyelipin itu di bagian intim perempuannya, nauzubillah gitu. Jadi apa nafsu ini tuh dipertontonkan sedemikian rupa gitu, tapi kita suka nggak sadar kalau misalnya itu tuh sebenarnya kita tuh lagi dijajah gitu. Nah yang keempat ini tadi yang pertama seks, terus yang keempat tadi ya, tadi ini banyak pelajar Indonesia gitu ya yang kuliah di luar negeri, entah itu beasiswa atau apapun gitu ya, terus balik lagi ke Indonesia ternyata dia liberal gitu, karena merasa hidup liberal enak ya, bebas, kita nggak perlu sholat 5 waktu, kita nggak perlu puasa, kita nggak perlu zakat dan segala macam gitu ya, kita nggak perlu lain-lain gitu, dan merasa liberalisme ini lebih keren gitu dibanding agamanya sendiri. Terus yang kelima style. Nah ini yang tadi aku sempat singgung ya, style ini kan anak-anak remaja sekarang sebenarnya bukan sepenuhnya salah para anak remaja sekarang sih, cuman mungkin nggak punya benchmark yang bisa membuat dia tertarik gitu dan pengen jadi seperti itu gitu. Padahal kalau misalnya di dalam kita, apalagi muslimah gitu ya, ini teman-teman muslimah, aku berkesannya kepada muslimah, nanti aku jelasin juga kenapa sih muslimah yang disasar gitu, bukan muslim, bukan laki-laki tapi perempuan gitu. Jadi ketika kita yang ngikutin gitu ya, ngikutin style ya para, mungkin aku sebut aja ya misal K-pop gitu ya, K-popers gitu. Jadi kalau laki-laki sih masih mending kali ya, kalau laki-laki paling mungkin cuma rambutnya aja yang dicat warna-warni, tapi kalau perempuan mungkin yang pakai jilbab aja tuh jadi pakai jilbabnya ketat gitu, jeans yang ketat, terus pakai jaket dan segala macam gitu. Jadi nauzubillah gitu. Jadi kita nggak sadar kita diserang dengan 3F, kita diserang dengan 5F. Kenapa sih kita diserang gitu ya? Karena ketika kita diserang, terus kita terjajah, tapi kita nggak sadar, ini tuh sebenarnya kita lagi dijauhin kan ya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, terus akhirnya kita lemah, terus akhirnya ketika kita jauh dari Al-Quran, kita sudah jauh dari As-Sunnah, ketika kita menjadikan udah bukan lagi nih Al-Quran atau Allah sebagai sumber kebahagiaan kita, digantikan oleh kebahagiaan yang sifatnya semu gitu ya, materi, terus juga ketika kita lebih mementingkan kenikmatan rasa makanan dibanding halal dan haramnya sebuah makanan, ketika kita lebih mementingkan gimana supaya kita tampil cantik gitu ya, gimana caranya supaya bulu mata saya panjang, gimana caranya supaya alis saya bagus, bibir saya merah, gimana caranya supaya kulit saya putih, hidung saya mancung, dibanding kita memikirkan gimana caranya saya menambah hafalan saya, gimana caranya saya menambah ilmu saya, gimana caranya supaya ibadah-ibadah yaumiyah saya tuh bertambah gitu ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu ditukar dengan kebahagiaan yang semu gitu. Nah, kenapa muslimah yang jadi sasaran utama si para penjajah ini gitu ya? Karena ketika muslimah rusak, dia tuh nggak cuma rusak sendiri gitu, tapi dia ngerusak anaknya, dia ngerusak suaminya gitu ya. Jadi sekali tepuk gitu ya, kayak sekali tepuk 3 nyamuk mati gitu. Jadi semuanya nggak cuman perempuan aja yang rusak, tapi dia juga bakal ngerusak laki-lakinya, bakal ngerusak laki-laki suaminya maksudnya di sini ya, terus juga bakal ngerusak anaknya gitu. Jadi jangankan mencontoh para ummahatul mukminin gitu ya, jangankan mencontoh para sahabiah gitu. Jadi udah nggak punya lagi benchmark tentang bagaimana sih sebenarnya muslimah ideal gitu menurut Al-Quran yang seperti apa, bahkan nggak tahu gitu, karena ya itu, karena nggak mau baca, karena nggak mau ikut kajian dan segala macam. Jadi lost aja gitu ya, hilang gitu aja, nggak punya sosok yang bisa dijadikan benchmark atau acuan gitu. Nah di selanjutnya, slide berikutnya, nah ini slide terakhir, yang sebelumnya deh. Nah, feminisme, orang-orang sekarang pada ini ya, pada penasaran feminisme tuh apa, feminisme tuh apa sih tujuannya, apa sih sejarahnya. Tapi aku nggak bakal banyak cerita, nanti insya Allah aku bakal share, teman-teman bisa ngikutin kelas feminisme di mana.
Jadi aku sedikit aja tipis, feminisme ini berasal dari bahasa Latin ya. Fe itu artinya iman, minus itu artinya kurang. Jadi feminis sebenarnya artinya kurang iman. Ini bukan aku yang ngomong karena emang beneran ini kurang iman gitu. Ini bukan aku yang ngomong tapi orang-orang pada saat itu gitu. Jadi feminisme ini kan lahir dari Barat gitu ya, bukan dari peradaban Islam. Lahir dari peradaban Barat. Ini tuh sebenarnya sebuah protes atas eksistensi perempuan yang pada saat itu tuh belum sepenuhnya diakui dalam struktur Barat uh, pada masa itu gitu. Jadi apa pada masa aku lupa ya, bahkan dimulai dari tahun 150 Masehi, perempuan itu dibilang ya membawa dosa, kutukan Hawa, terus gerbang iblis, sumber godaan gitu ya. Terus orang pertama yang mendustai hukum Tuhan, dibilang menggoda iblis, yang bahkan iblis pun nggak berani goda dia. Terus juga kalau teman-teman pernah dengar Plato sama Aristoteles gitu ya, ini tuh mereka bilang perempuan ini tuh emang nggak pernah dianggap setara dengan laki-laki gitu, bahkan disamain dengan budak atau hamba sahaya, disamain dengan anak-anak kecil yang nggak punya kekuatan gitu ya atau kekuasaan, disamain dengan dianggap lemah fisik maupun akal gitu. Jadi sampai akhirnya perempuan ini tuh nggak punya hak. Kalau zaman itu kan di Eropa Nasrani ya, jadi dia tuh nggak punya hak untuk mengajar, nggak punya hak untuk membaptis, nggak punya hak untuk mengambil imamah dan segala macam gitu. Sampai di pandangan masyarakat Eropa pada saat itu, jadi perempuan ini kan sebenarnya kalau misalnya di kita di Islam itu perempuan dimuliakan ya, beda sama di Barat gitu. Jadi di kaum gereja ini perempuan dianggap bahkan sebagai sumber dosa gitu. Di tahun ini rentang waktu 1560 sampai 1648 ya. Jadi beda, Islam mengalami golden age sedangkan Eropa mengalami dark age gitu ya. Jadi perempuan dianggap sebagai sumber dosa, makhluk kelas 2 dan lain sebagainya. Nah, di slide berikutnya, nah itu slide terakhir. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti lihat kenapa mereka segitu bencinya sama laki-laki, karena ya ini laki-laki ini yang ini ya, saking mereka nggak percayanya perempuan ini adalah manusia. Ini nanti teman-teman cari deh, aku nggak tega untuk nge-share semua foto tentang Inquisition gitu, karena menyeramkan banget menurut aku gitu. Jadi ada yang seperti ini gitu ya, jadi digergaji bagian kelaminnya, ada yang ditusuk payudaranya, ada yang bahkan ditombak gitu ya dari alat kelamin bagian bawah sampai tenggorokan gitu. Jadi nauzubillah, makanya kenapa perempuan-perempuan ini akhirnya sakit hati gitu ya, punya barisan sakit hati kepada para laki-laki, terus menganggap pengen lebih punya power terhadap laki-laki, makanya itu muncullah tadi gerakan feminisme ini. Jadi feminis ini sebenarnya gerakan sosial, politik, ideologi gitu ya, yang pengen membangun gitu atau mencapai kesetaraan gender nggak cuma di satu sisi aja, tapi di semua lingkup, bahkan itu politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Kalau di politik kan mereka kayak minta kursi 30% gitu ya, padahal sebenarnya boleh-boleh aja sih perempuan berpolitik kalau misalnya dia memang capable, tapi nyatanya kan nggak semuanya bisa capable, jadi cuma menuhin kursi aja gitu. Nah, itu sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya nanti ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada kau yang sudah menyampaikan materinya. Semoga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahalanya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, yang mau bertanya silakan bisa di kolom chat. Alhamdulillah nggak ada yang nanya, aku aja yang nanya, boleh nggak? Ada Kak? Nanti aku kasih hadiah. Ada Kak yang nanya? Sebentar aku bacakan dulu. Ada yang bertanya di form
pendaftaran, enggak di sini Kak. Jadi dia bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang feminisme? Bagaimana cara seorang perempuan menjaga diri dari khalwat? Terlebih perempuan itu sendiri menjadi aktivis di kampus yang mengharuskan dia berhubungan dengan seorang laki-laki. Baik itu hanya via chat, mungkin bisa saja menimbulkan perasaan yang tidak seharusnya. Saya sedang belajar menjadi muslimah yang baik berhijrah. Bagaimana cara istiqomah? Itu satu pertanyaan, itu pertanyaan segitu banyak ditanyain satu orang, Dek. Oke, aku jawab satu-satu. Aku jawab satu-satu ya, nanti ingetin. Yang pertama tadi, bagaimana pandangan Islam tentang feminisme. Gitu ya. Bagaimana pandangan Islam tentang feminisme. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar feminis muslim atau dan segala macam yang bawa-bawa nama Islam, itu sebenarnya nggak usah kita ikutin gitu. Jadi kita abaikan aja. Jadi isme ini kan artinya kepercayaan ya. Jadi masa iya gitu ada sebuah agama disamakan dengan pemikiran yang itu sifatnya dari manusia. Feminisme itu kan bikinan manusia ya, sedangkan agama itu diciptakan oleh Rob kita langsung gitu ya. Jadi ya pasti nggak akan bisa disandingkan. Jadi kalau misal ditanya terus kenapa ada feminis muslim Kak, ya karena mereka tahu gitu mayoritas agama mayoritas pemeluk agama terbesar di Indonesia kan muslim ya. Jadi mereka nyasarnya itu gitu ya, makanya kenapa ada istilah feminis muslim gitu, feminis muslim gitu. Jadi atau muslimah feminis dan segala macam. Tapi kalau misalnya dari gimana Islam memandang, ya pasti kalau ulama-ulama yang lurus atau orang-orang yang lurus gitu ya, pasti mereka menolak paham feminisme. Apalagi ini tuh bersumber bukan dari agama Islam itu sendiri, tapi bersumber dari ini ya, manusia gitu, pemikiran manusia. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya apa? Yang halwat ya? Iya Kak, yang halwat. Jadi dia aktivis, tapi dia takut kalau misalnya nanti bakal terjatuh ke dalam ya istilahnya gimana caranya mungkin biar nggak baper gitu ya. Jadi kayak ya ini aja. Jadi kalau misalnya adiknya gitu ya, aku manggilnya adiknya mungkin karena masih kuliah kayaknya. Jadi kalau misalnya memang ada amanah dakwah di pundaknya gitu ya, dan itu mengharuskan berhubungan dengan laki-laki gitu ya, atau ikhwan di sekitarnya, baik itu di satu organisasi maupun di luar organisasinya, ya nggak apa-apa sebenarnya, berhubunganlah secara profesional gitu. Jadi kalau misalnya emang ingin kontak, ya nggak kenapa-napa, kontak aja, tapi secukupnya. Jadi seperlunya aja, dan jangan pakai perasaan. Jadi kalau misalnya biasa-biasa aja, normal-normal aja, nggak pakai perasaan, sebenarnya insya Allah aman-aman aja. Tapi fitrahnya perempuan kan mudah baper. Nah inilah yang harus, makanya kenapa ada preventif gitu. Nah kalau misalnya sekarang gimana Kak caranya gitu supaya aku nggak baper. Nah tadi yang pertama kuatin imannya, terus yang kedua ya nggak usah ada rasa apa-apa sama laki-laki itu. Jadi ketika kita berhubungan ya berhubungannya profesional aja, sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya gitu. Terus yang ketiga, gimana caranya supaya istiqomah ya? Iya Kak. Istiqomah dalam apa, dia nyebutin nggak? Istiqomah dalam berdakwah atau istiqomah dalam berjilbab? Sedang berhijrah. Bagaimana cara berhijrah? Oke, nah ketika kita sedang berhijrah, sebenarnya kan kita sedang berpindah ya dari satu tempat yang buruk, insya Allah ke tempat yang jauh lebih baik. Nah, ketika kita berpindah tempat atau kita sedang insya Allah naik tingkatan, pasti ada ujian gitu. Jadi pasti ini ya, teman-teman selingkaran kita yang tadinya mungkin
sering ngobrol bareng sama kita, tapi pas tahu kita udah berjilbab, berhijrah, mereka ninggalin kita gitu ya. Nah, nanti insya Allah itu bakal diganti sama teman yang baru. Nah, gimana caranya supaya istiqomah dalam berhijrah? Yaitu tadi, jadi berteman boleh ya sama siapa aja, tapi berkawan akrab kita harus pilih-pilih gitu. Jadi kalau bisa kita pilih terlebih inner circle kita gitu ya, orang-orang terdekat di lingkungan kita atau di sekeliling kita yang punya tujuan sama kayak kita gitu. Jadi misalnya kita tadinya belum pakai jilbab nih, terus kita hijrah berjilbab. Nah, carilah teman-teman dekat gitu ya yang juga menggunakan jilbab gitu. Jadi nanti kalau misalnya mungkin suatu saat gitu ya, gue males nih keluar rumah pakai jilbab, cuman bentaran kok ke warung gitu. Terus dia cerita sama temennya, sis gue males deh ke warung pakai jilbab, gimana ya? Nanti temennya pasti kalau misalnya temennya ini berjilbab, dia pasti ngingetin gitu, jangan dong pakai, tetap aja dipakai jilbabnya, atau cuma sebentar doang, ya udah kan paling juga gerahnya juga cuma sebentar doang gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang di sekitar kita mendukung kita, terus orang-orang di sekitar kita itu punya tujuan yang sama-sama kita, insya Allah kita bisa istiqomah bersama sama orang-orang di lingkungan kita itu. Jadi carilah lingkungan atau teman yang baik yang sesuai sama tujuan kita. Terus yang kedua, jangan lupa doa gitu. Jadi ya mukalibal qulub sabit qalbi ala dinik ya gitu. Karena Allah yang membolak-balikan hati manusia ya. Kita tuh nggak punya kuasa apa-apa terhadap bahkan diri kita sendiri gitu. Jadi mintalah sama Allah gitu. Mintalah sama Allah agar Allah istiqomahkan. Terus juga jangan lupa minta diberikan petunjuk sama Allah, diberikan ketawaan. Allahumma ini asalukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina gitu. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu. Jadi jangan cuman yang tadi aku bilang, jangan cuman nyari teman-teman yang sevisi, semisi, satu tujuan, tapi kita lupa gitu. Pas kita sholat kita mintalah sama Allah supaya kita dikuatkan imannya dan Islamnya gitu. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Kak, masih ada pertanyaan dari peserta. Assalamualaikum Kak, bagaimana kita sebagai muslimah di zaman ini bisa mempengaruhi besar untuk perubahan ke arah ketaatan bukan kemaksiatan? Gitu Kak. Oke, bismillah, aku coba lihat ya gimana caranya kita punya peran gitu ya, berarti untuk mengajak orang-orang berada di jalan ketakwaan dan bukan sebaliknya berada di jalan kemaksiatan. Nah, yang pertama berarti kamu sebenarnya bukan cuma kamu aja, tapi kita semua muslimah yang di sini tuh punya tugas kan. Jadi tuh kita kan punya tugas ketika kita jadi anak, berarti kita harus jadi anak yang berbakti ya. Anak perempuan yang berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya. Ketika kita jadi istri, kita harus jadi istri yang taat kepada suaminya. Ketika kita jadi ibu, berarti kita harus jadi ibu yang salihah buat anak-anak kita gitu ya, istri yang salihah untuk suami kita. Dan kita juga punya peran, gak cuman yang tadi domestik aku bilang aja, jadi punya tugas sebagai anak, punya tugas sebagai ibu, punya tugas sebagai istri, tapi kita juga punya peran publik atau peran di luar rumah gitu. Jadi kalau kita lihat gitu ya, alhamdulillah walaupun banyak influencer atau selebgram yang mempertontonkan kejahilan, kemaksiatan gitu ya, terang-terangan dan segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ada daiyah gitu ya, atau ustazah atau influencer yang dia tuh enggak ini, maksudnya kayak ya udahlah apa sih maksudnya, nggak terpengaruh sama itu semua, dan dia tuh bikin counter gitu. Jadi apapun sih sebenarnya kita bisa gitu, walaupun misalnya kita bukan seorang selebgram, kita bukan seorang influencer, atau kita orang biasa-biasa aja, kita tuh tetap bisa kontribusi terhadap agama kita gitu. Jadi sesimpel ya, misal kalau misalnya muslimah, gimana ya caranya kita menyebarkan ilmu agama gitu. Gampang banget, kita punya medsos kan ya, sebarkan aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nyebarin tentang gimana sih enaknya pakai jilbab, gimana sih manfaatnya pakai jilbab supaya orang yang tadinya belum pakai jilbab tertarik, itu kan sebuah bentuk ini ya, sebuah bentuk dakwah juga ya gitu. Jadi jangan dibayangkan dakwah itu cuman ketika kita berbicara di depan kayak sekarang, di depan audiens, atau kita berdiri di depan podium gitu atau mimbar gitu ya untuk berbicara atau mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, tapi kita bisa melakukan itu di
media-media yang kita punya gitu. Jadi kayak tadi yang aku bilang media sosial gitu, sesimpel kita memforward postingan ke IGS kita gitu, nge-share hal-hal kebaikan. Nah, itu juga bisa kita lakuin gitu. Jadi nggak harus ribet gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman emang pengen jadi seorang yang emang berpengaruh, nah itu nanti ada caranya lagi gitu, ada tahapannya lagi, ada hal-hal yang memang harus dipelajari untuk bisa kita tuh dipandang sama orang, oh iya dia capable, oh iya dia kredibel, oh dia emang ya emang dia apa punya potensi di situ gitu. Jadi orang tuh ketika dia berbicara itu orang-orang yakin gitu akan keilmuan dia gitu. Semoga menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Rika, ada pertanyaan terakhir. Saya mau bertanya, Kak, minta tips dan trik kita sebagai muslimah agar kita bisa melewati tantangan di akhir zaman ini dalam menjalankan dakwah dan hijrah. Bagaimana, Kak? Jadi kan tadi aku udah bilang ya, oh aku lupa ngasih kuncinya. Jadi kalau kata Ustadz Akmal, ketika kita perang, kan kita lagi perang nih, perang pemikiran. Tadi kan teman-teman udah aku kasih tahu ya, apa aja yang diperangi gitu, apa aja yang disasar sama para penjajah kepada para muslim, muslimah gitu. Tadi 3F dan 5S tadi. Nah, ketika kita udah tahu, berarti kita cari tuh ilmunya, gimana supaya kita nggak kecele. Jadi kayak tadi yang tadi aku bilang gitu, kenapa misal aku gitu ya, aku udah nggak mau lagi makan makanan itu karena aku tahu gitu sumber dana yang di sumber dana, sumber keuntungan dari perusahaan itu larinya kemana gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak cari tahu, kira-kira mungkin nggak aku tahu kalau misalnya sumber dana itu tuh ternyata buat Israel, terus buat jajah Palestina, enggak kan? Karena kenapa aku bisa tahu? Karena selain ini ya, selain karena taufik dari Allah gitu ya, petunjuk Allah, karena Allah menunjukkan, jadi terbuka gitu. Jadi karena aku baca berita, karena aku ikut kajian, jadi aku akhirnya tahu gitu, dikasih tahu oleh guru aku, kita tuh sebenarnya lagi berperang, diperangi gitu. Jadi ketika kita sedang berperang, diperangi, kita tuh harus punya amunisi. Kalau misalnya kita nggak punya amunisi, kita mau perang pakai apa gitu, otomatis kita kalah dong kalau misalnya kita nggak punya amunisi. Nah, amunisi itu berupa apa? Amunisi itu berupa ilmu. Jadi ilmu nomor satu, terus yang kedua ibadah gitu. Jadi nggak cuma ibadah aja, tapi juga harus ini ya, harus ada ilmunya. Nah, cara gimana supaya kita dapetin ilmu ya tadi baca buku, terus ikut kajian, terus ya itu sih, kalau ikut kajian memperluas wawasan itu bisa dari baca buku atau ikut kajian gitu sih. Semoga menjawab ya. Wallahu a'lam bishawab.